kami akan mempersembahkan sebuah video. Di sini kami mengambil tema mengenai identitas sosial. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Dadah. Identitas sosial adalah bagian dari diri kita yang terbentuk karena keanggotaan dalam kelompok sosial. Ia membantu kita merasa dimiliki, tetapi juga bisa mempengaruhi cara kita menilai orang lain. Di sekolah, tanpa kita sadari, kita sering memberi label anak pintar, anak populer, anak biasa. Itulah awal dari identitas sosial. Suatu pagi, di sebuah kelas, para siswa memulai hari seperti biasanya. Kamu nanti kalau besok jangan pakai kamu lagi ya, ke kelas saya. Ya, Bu. Baiklah anak-anak. Dan kita ini adalah tentang identitas sosial. Di sini kalian semua ada yang tahu nggak apa itu identitas sosial? Boleh siapa namanya? Oke. Boleh lagi? Ya, boleh lagi. Identitas sosial adalah konsep. Saat pembelajaran, anak-anak ambis berusaha untuk aktif dalam kegiatan belajar di kelas. Terus pekerjaan atau reguler. Boleh dong kasih tepuk tangannya untuk Edi? Di sini ada yang mau menambahkan lagi tentang identitas sosial? Ayo Bu. Ya, siapa namanya? Perkenalkan diri. Boleh berdiri. Baik Bu, perkenalkan saya Fatima. Di sini saya akan menjelaskan identitas sosial adalah bagian dari konsep individu yang berasal dari keanggotaan mereka dalam kelompok sosial tertentu. Nah Bu, itu aja. Baik, terima kasih. Itu tangannya ada. Ada lagi yang mau menambahkan? Boleh? Siapa namanya? Azra, Ya, Azra, boleh. menurut saya ada pendapat Saat Azrael berusaha untuk aktif dan menyampaikan pendapatnya, hal inilah yang memicu terjadinya konflik di dalam kelas. Karena anak-anak preman di kelas tidak menyukai temannya yang ikut-ikutan aktif di kelas. Oke, anak-anak, waktunya sudah habis. Besok lagi ditentukan. Oke anak-anak, jadi kesimpulannya tentang materi identitas sosial adalah identitas sosial itu adalah bagian dari konsep diri seseorang yang berasal dari keanggotaannya dari suatu kelompok sosial. Nah, di sini kita itu mengenal diri kita sendiri bukan hanya dari sifat pribadi saja, tetapi dari suatu kelompok yang kita ikuti seperti keluarga, teman, sekolah, suku, agama. Nah, jadi identitas sosial itu membuat diri kita merasa menjadi bagian dari suatu kelompok dan mempengaruhi bagaimana cara kita berpikir, bersikap, dan berhubungan dengan orang lain. Baiklah, itu saja materi yang kita bahas hari ini. Kita akhiri pembelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Setelah pembelajaran berlangsung, disinilah awal mulanya konflik terjadi. Anak ambis mah hidupnya cuma buruk. Memang caper deh kalian. Rizal, kenapa boleh ikut ambis? Kan lo suka kami. Enggak apa-apa lah, kita kan istilahnya sama-sama belajar. Iya lagi, sosok ambis. Padahal kemarin-kemarin juga perasaan. Dia lagi ngapain ikut campur kayak mereka? Kalian jangan begitu dah, itu kan teman kalian juga. Kalian gak usah campur ya. Lah emangnya kenapa? Ini salahnya di kelas. Salah dong, lo kan circle kita. Dalam teori identitas sosial, menurut Henry Tajfel, manusia cenderung membagi dunia menjadi
in-group atau kelompok kita dan out-group atau kelompok mereka. Dari situlah muncul rasa kita dan mereka. Identitas sosial bisa membuat seseorang membela kelompoknya, bahkan saat kelompoknya salah. Karena situasi semakin memanas, Azrel lebih memilih untuk keluar kelas dan berkonsultasi kepada guru BK. Ini Bu, ada yang mau konsul. Konsul apa? Ini mau ceritakan di kelas kita kan ada circle ini. Nah, ada sih merasa nggak nyaman di circle yang sebelumnya. Kalau boleh tahu, kenapa Azrel tidak nyaman dengan circle sebelumnya? Mereka terlalu mengatur dengan kehidupan saya, Bu. Seperti apa? Seperti kalau kita mau bertanya sih kita di komen kayak ambil, padahal kita ingin belajar. Oh, jadi tuh Azrel tuh sedang mencari jati diri. Tadi emangnya Azrel di kelas ada belajar apa? Identitas sosial. Kalau misalnya dijelaskan oleh guru, identitas sosial itu apa? Mencari jati diri. Nah, jadi kalau menurut Ibu ya, identitas sosial itu adalah konsep diri yang tergantung oleh anggota kelompok. Tapi harga diri itu tidak hanya ditentukan oleh anggota kelompok tersebut. Azrel itu boleh punya kelompok, tapi niatkan dalam diri kalau misalnya Azrel itu masih punya nilai yang baik, sifat-sifat yang baik. Jadi jangan sampai hilang itu. Jadi seperti itu Azrel. Oh gitu ya Bu. Oke, terima kasih Bu. Iya, sama Azrel. Permisi ya Bu. Iya. Keesokan harinya, Azrel kembali bergabung dengan teman-temannya yang ambis dulu dan mendapat sindiran dari temannya yang preman. Jadi lo udah gabung circle sini ya? Kita masih kenal kok, tapi kalau untuk sering gabung-gabung sama kalian kayaknya nggak bisa. Dan pada akhirnya, diri sendirilah yang menentukan dengan siapa kita akan berteman. Kita semua punya identitas sosial. Kita bagian dari kelompok. Tapi identitas sejati bukan tentang siapa yang diikuti, melainkan nilai apa yang kita pertahankan. Sekian video dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.